Hari ketika keheningan istana terpecah, Camilla, masa kecil dan keputusan yang mengubah keseimbangan kerajaan. Tiba di universitas ini dan di kota ini selalu membuatku merasa seperti pulang ke rumah. Bukan hanya karena sebagian keluarga ayahku berasal dari wilayah Skotlandia ini, tetapi karena di sini masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dengan cara yang hampir intim, mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Perasaan yang sama tentang masa lalu yang bersikeras untuk muncul kembali, menandai salah satu episode paling rumit dan mengungkap dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini, yang dibintangi oleh Camilla, permaisuri, dan respons langsung dari Raja Charles III yang secara permanen mengubah keseimbangan internal keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, Camilla telah berjuang dengan gigih untuk mengkonsolidasikan posisinya di dalam institusi tersebut. Jalannya tidak pernah mudah. Sejak awal, sosoknya dikelilingi oleh kontroversi, luka terbuka, dan penolakan yang mendalam. Bagi sebagian besar keluarga kerajaan dan publik, masa lalu Camilla sebagai selir Charles selama pernikahannya dengan Diana tetap menjadi hambatan moral dan simbolis. Penobatannya dan gelar permaisuri tidak sepenuhnya menyelesaikan perdebatan ini. Itu hanya membungkamnya untuk sementara waktu. Anggota senior keluarga kerajaan tidak pernah menyembunyikan keraguan mereka. Putri Anne, yang dikenal karena keterus-terangannya yang hampir tanpa ampun, lebih dari sekali menyatakan bahwa Camilla seharusnya tidak disebut ratu. Menurutnya, sejarah dan pengorbanan Diana membuat gelar itu tidak dapat diterima. Pangeran William, di sisi lain, mempertahankan jarak yang tegas dan protektif, terutama ketika menyangkut anak-anaknya. Selama bertahun-tahun ia menolak untuk membiarkan mereka melihat Camilla sebagai bagian alami dari keluarga mereka. Bahkan, mendiang Ratu Elizabeth II, menurut berbagai sumber yang dekat dengannya, menyimpan keraguan yang mendalam meskipun ia selalu memilih untuk bersikap bijaksana secara institusional. Camilla menyadari semua ini, membangun citra publiknya dengan kesabaran, ketenangan, dan disiplin yang hampir tak tergoyahkan. Ia menanggung kritik, rumor, dan keheningan yang tidak nyaman tanpa menanggapi secara terbuka. Selama beberapa dekade, strategi mereka jelas: melawan, menunggu, menunjukkan kesetiaan dan keteguhan, dan untuk sementara waktu tampaknya berhasil. Namun, ketegangan tidak pernah hilang. Mereka hanya surut di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Saat itu tiba pada Desember 2025. Bagi sebagian besar dunia, musim Natal identik dengan perayaan, keluarga, dan istirahat. Bagi keluarga kerajaan Inggris, Desember itu memiliki makna yang berbeda dan lebih serius. Raja Charles III, yang melemah karena diagnosis kanker baru-baru ini, mengeluarkan memorandum resmi yang ditujukan kepada semua anggota senior keluarga yang aktif. Pesannya jelas dan tepat: Natal harus didedikasikan untuk mereka yang tidak dapat merayakannya. Panti asuhan, rumah sakit, panti jompo, rumah perawatan anak, dan fasilitas perawatan akan menjadi tujuan kunjungan yang bijaksana, intim, dan sangat manusiawi. Tidak ada pertunjukan, tidak ada pameran diri individu. Pelaksanaan rencana ini jatuh ke tangan Putri Anne. Teliti, tak kenal lelah, dan dihormati karena ketelitiannya, ia menjalankan tugas tersebut dengan pengalaman seseorang yang memahami bahwa setiap tindakan kerajaan memiliki konsekuensi. Ia menyusun jadwal yang komprehensif, menetapkan lokasi, waktu, dan peran tertentu. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja, mulai dari rute melalui setiap ruangan hingga kata-kata yang akan diucapkan, intonasi suara, hadiah simbolis, dan sikap yang diharapkan. Tujuannya bukanlah citra, tetapi dampak nyata. Dalam kerangka ini, diputuskan bahwa Putri Anne, Camilla, dan Putri Catherine akan mengunjungi panti asuhan dan rumah sakit anak bersama-sama pada tanggal 24 dan 26 Desember. Willem Alexander ditugaskan ke rumah perawatan anak dan rumah sakit militer, tempat di mana empati dan pengalaman pribadinya dapat memberikan kenyamanan yang tulus. Anggota keluarga lainnya didistribusikan ke pusat perawatan dan rehabilitasi lainnya. Rencana itu ambisius,
tepat, dan diatur dengan cermat. Pada pagi hari pertama, semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Koridor istana bergetar dengan persiapan yang tenang namun intens. Camilla tiba tepat waktu, elegan, memancarkan martabat yang terkait dengan posisinya. Catalina menyusul, dengan kehangatan alami yang seringkali meredakan bahkan suasana yang paling tegang sekalipun. Anna mengawasi detail terakhir, mengamati setiap gerakan dengan ketelitian yang luar biasa. Di panti asuhan, anak-anak menyambut para pengunjung dengan senyum ramah dan tawa riang. Catalina berjongkok untuk berbicara dengan mereka sejajar mata, mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan tertawa. Camilla berjalan di belakang, tenang dan terkendali, menjaga jarak emosional tertentu. Anna mengamati dari beberapa langkah di belakang, memperhatikan semuanya. Saat itulah sesuatu menghancurkan keharmonisan yang telah dibangun dengan hati-hati. Di salah satu ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka, seorang gadis kecil berdiri, tak bergerak di dekat jendela. Ia tidak berlari ke arah mereka, ia tidak tersenyum, ia tidak bereaksi terhadap keributan itu. Keheningannya sangat kontras dengan keceriaan umum. Catherine segera menyadarinya. Dengan isyarat halus, ia memberitahu Anne dan Camilla. Putri Anne langsung mengerti. Anak ini membutuhkan perhatian, bukan protokol. Tanpa ragu, ia menuju ke ruangan itu dengan terampil menghindari kamera yang menyiarkan acara tersebut secara langsung. Catherine mengikuti, tampak khawatir. Namun, Camilla tertinggal di belakang. Ia ragu-ragu, ekspresinya menegang. Ia tidak bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya, menurut saksi dan staf di pusat tersebut, diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai isyarat dingin, bahkan ketidaknyamanan dalam menghadapi penderitaan seorang anak. Dalam konteks di mana empati adalah tema utama kunjungan tersebut, keraguan itu sangat menghancurkan persepsi publik langsung dan keras. Camilla tampak tidak mampu terhubung dengan kerentanan paling mendasar. Reaksi Raja Charles cepat setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Ia bertindak dengan cepat dan tegas. Sumber internal mengkonfirmasi bahwa tanggapannya langsung dan tegas. Tidak ada pernyataan besar atau skandal publik, melainkan penyesuaian yang jelas terhadap dinamika internal dan peran masa depan permaisuri. Bagi banyak orang di istana, saat itulah panggung yang telah diperjuangkan Camilla dengan susah payah mulai runtuh. Bukan hanya satu gerakan, tetapi apa yang dilambangkannya. Dalam monarki yang berusaha mendefinisikan kembali dirinya melalui kedekatan, kasih sayang, dan pelayanan sosial, setiap tanda keterputusan hubungan antar manusia sangat mematikan. Terlebih lagi ketika itu datang dari sosok yang legitimasinya tidak pernah sepenuhnya diterima. Adegan itu dimulai hampir tanpa disadari. Camilla tetap diam, jauh, mengamati dari luar ruangan. Ia tidak bereaksi ketika Catherine mendekat, atau ketika gumaman di sekitarnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah Catherine dengan gerakan naluriah melangkah maju dan mencondongkan tubuh ke arahnya, merendahkan suaranya. Ayolah, ada anak kecil di dalam sana. Dia membutuhkan kita. Camilla butuh beberapa detik untuk bereaksi. Ketika akhirnya bereaksi, responsnya bukanlah kekhawatiran, melainkan kemarahan. Mengintip sebentar ke dalam ruangan dan melihat Anne sudah masuk, ekspresinya mengeras. Ia menegakkan punggungnya, kembali kaku seperti seseorang yang tahu bahwa ia sedang diawasi dan dilindungi oleh beban gelarnya. Kau tidak mengharapkan aku, katanya dengan suara rendah namun tajam, permaisuri, untuk menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Ini tidak bermartabat. Aku adalah anggota keluarga kerajaan senior, seorang ratu. Kau harus menghormati itu. Kata-kata itu terasa seperti dihantam batu bata. Mata Catherine melebar, tampak terkejut dengan kekerasan nada bicaranya. Ini bukan ketidaksepakatan yang bijaksana atau perbedaan pendapat. Ini adalah deklarasi langsung tentang hierarki. Ini bukan tentang protokol, jawab Catherine dengan bisikan tegang. Ini tentang dia, tentang seorang gadis kecil yang membutuhkan kehangatan manusia, itu saja. Anne,
yang sampai saat itu fokus pada bagian dalam ruangan, turun tangan tanpa meninggikan suara, tetapi dengan ketegasan yang tak memberi ruang untuk bantahan. Camilla, ini tidak ada hubungannya dengan status. Ini tentang kebaikan. Masuklah sekarang. Camilla tidak bergerak, bahkan ketika kamera terus merekam setiap gerak-gerik, setiap detik ketidaknyamanannya. Akhirnya Anne memegang lengan Catherine dan dengan lembut membawanya keluar ruangan, menjauh dari sorotan langsung. "Apakah kau sadar ini sedang disiarkan di televisi?" bisik Anne dengan tergesa-gesa. "Apa yang akan mereka katakan jika mereka melihat kita berdebat di depan anak-anak ini?" Catherine menggelengkan kepalanya perlahan, menghela napas lelah. "Tidak masalah apa yang mereka katakan, ini bukan tentang citra. Ini tentang jenis masyarakat seperti apa yang bisa kita bangun. Saat ini, hanya dia yang penting." Anne mengangguk. Tidak ada kata-kata lagi. Mereka berdua kembali ke ruangan. Di dalam, suasananya berbeda. Anne mendekati gadis kecil itu dengan lembut meletakkan tangannya di punggungnya. "Halo putriku," katanya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan ketegangan sebelumnya. Gadis kecil itu berbalik perlahan. Saat itulah Catherine dan Anne tersentak. Wajah anak itu ditandai dengan luka bakar yang dalam. Bekas luka yang terlihat yang menceritakan masa lalu yang penuh penderitaan. Itu bukan luka baru, tetapi cukup jelas untuk menceritakan kisah yang seharusnya tidak pernah dialami oleh seorang anak. Matanya yang besar dan waspada menatap Catherine saat ia berjongkok hingga sejajar dengan matanya. "Halo?" bisiknya. "Siapa namamu?" "Pearl," jawab gadis kecil itu, suaranya hampir tak terdengar. Anne merasakan sesak di dadanya. "Pearl," ulangnya lembut. "Kau aman sekarang. Aku janji semuanya akan baik-baik saja. Kami di sini bersamamu." Gadis kecil itu ragu sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. "Kapan ibu akan kembali?" Keheningan terasa berat. Catherine dan Anne saling bertukar pandangan yang dipenuhi kesedihan. Anne bergerak sedikit lebih dekat. "Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi, Pearl?" Gadis kecil itu ragu-ragu. Kemudian kata-kata itu keluar dengan deras, seolah-olah telah terpendam selama berbulan-bulan. "Ada kebakaran. Kakakku, adikku, dan ibu, mereka terjebak. Aku dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Luka bakarnya masih sakit." Dia menyentuh pipinya dengan lembut. "Lalu beberapa perampok datang. Mereka menembak ayah. Ibu bilang dia di surga dan akan kembali. Tapi dia belum kembali. Dan sekarang mereka bilang ibu, Vivian, dan Maxwell akan kembali. Tapi sudah 3 bulan. Anak-anak lain tidak mau bermain denganku. Mereka bilang aku monster." Dia menunjuk anak-anak lain. Air mata mulai menggenang. Anne menggenggam tangannya dengan erat. "Pearl, kau bukan monster. Kau pemberani. Dan kau tidak sendirian. Kami di sini bersamamu." "Benarkah? Apakah kau benar-benar seorang putri?" tanya gadis kecil itu, suaranya bercampur keraguan dan harapan. "Benar," jawab Anne. "Kau seorang putri. Dan putri tidak pernah sendirian." Saat mereka berjalan keluar ke lorong, Pearl menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, seseorang telah melihatnya di balik bekas lukanya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai anomali, tetapi sebagai seorang anak. Anne berjalan bergandengan tangan dengan Pearl. Catherine berada di sisinya. Kamera merekam adegan itu, tetapi bagi mereka, fokusnya adalah di tempat lain, pembangunan kembali kehidupan yang hancur secara perlahan. Ketika mereka bergabung kembali dengan kelompok, Pearl berjalan dengan postur yang lebih tegak. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan lagi anak yang terisolasi. Anne membungkuk sekali lagi. "Kau akan bermain, tertawa, dan merasa aman lagi. Aku janji." Pearl tersenyum malu-malu. Itu adalah senyum pertamanya setelah sekian lama. Namun hari itu belum berakhir. Setelah sampai di aula utama, Camilla memperbaiki posturnya. Saatnya ia menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Upacara hampir berakhir dan ketidaksabarannya terlihat jelas. Setelah hampir 1 jam berada di panti asuhan, ia ingin segera pergi. Menurut saksi mata dan staf di pusat tersebut, titik balik terjadi ketika kunjungan berlangsung dengan ketidaknyamanan yang jelas. Putri Anne,
yang bertanggung jawab atas organisasi dan kepatuhan ketat terhadap protokol kemanusiaan yang ditetapkan oleh Raja Charles III, menoleh ke Camilla dengan nada tegas namun terkendali. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. "Anda tidak bisa begitu saja lewat. Ada anak-anak di sini yang membutuhkan perhatian, bukan hanya kata-kata." Respons yang dikaitkan dengan Camilla, sekali lagi, menurut laporan yang kemudian diberitakan oleh pers, membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Ekspresinya mengeras, dan tanpa merendahkan suaranya, ia dilaporkan mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap lingkungan sekitar. Baunya, tangisan anak-anak, kondisi lorong-lorong. "Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," katanya. "Saya tidak diciptakan untuk tetap berada dalam kondisi seperti ini." Anne tidak mundur. Dengan otoritas khasnya, ia menjawab bahwa tidak ada alasan yang mungkin. Ia mengingatkan Camilla bahwa posisinya mengharuskannya untuk memberi contoh, menghormati protokol, dan memahami bahwa gelar tersebut membawa tanggung jawab moral. "Anda adalah anggota keluarga kerajaan senior," tegasnya. "Bertindaklah seperti seorang ratu." Ketegangan meningkat dengan cepat ketika Camilla yang tampak kesal mempertanyakan wewenang. "Siapa yang menunjukmu sebagai penanggung jawab?" bentaknya. "Aku permaisuri. Aku memegang gelar itu. Kau tidak berwenang di sini." Kamera bukannya menjauh, tetap diam, merekam setiap gerak tubuh, setiap keheningan yang canggung, setiap tatapan yang dipertukarkan. Sadar akan risiko situasi yang akan lepas kendali, Anne memilih untuk mengendalikan situasi. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, ia memberi isyarat kepada staf untuk melanjutkan program yang telah direncanakan. Camilla kemudian memberikan intervensi singkat dan terburu-buru, hanya memenuhi apa yang diharapkan darinya. Sementara itu, Catherine tetap berada di pinggir konflik, berlutut di antara anak-anak, bermain dengan mereka, berbicara kepada mereka dengan suara rendah, menciptakan tempat perlindungan emosional kecil di tengah kekacauan. Seorang gadis kecil yang diidentifikasi sebagai Pearl tetap berada di sisi Putri Anne sepanjang waktu, berpegangan erat pada tangannya. Sedikit demi sedikit wajahnya mulai berseri-seri berkat perhatian yang terus-menerus dan suasana perlindungan yang telah tercipta di sekitarnya. 40 menit kemudian, tepat pukul 14.30, Camilla kembali mengambil mikrofon. Kali ini, Anna tidak menyela, meskipun ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Apa yang terjadi selanjutnya, menurut banyak hadirin, menyebabkan kejutan yang nyata. "Terima kasih, kurasa," Camilla memulai, dengan nada yang oleh banyak orang digambarkan sebagai nada meremehkan. Dia mengomentari kondisi tempat itu, kekotoran, kekacauan, dan berbicara tentang ketahanan anak-anak hampir seolah-olah itu adalah rasa ingin tahu yang tidak nyaman. Dia bahkan menyinggung bau udara, menunjukkan bahwa dibutuhkan kesabaran untuk menanggungnya hari demi hari. Beberapa orang dewasa merasa tidak nyaman. Beberapa anak tampaknya tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka merasakan perubahan suasana. Catalina secara naluriah menarik Pearl mendekat, berusaha melindunginya. Camilla melanjutkan secara halus mempertanyakan kompetensi mereka yang menjalankan pusat tersebut dan sambil lalu menyindir Anne dan Catherine tentang bagaimana mereka mampu mengawasi tempat seperti itu. Direktur panti asuhan, Nyonya Smith, terdiam. Ia memegang cek seremonial yang dibawa Camilla sebagai donasi, tetapi kata-kata itu seolah telah menghilangkan makna dari gestur tersebut ketika cek itu akhirnya diserahkan. Itu hampir seperti hal yang terlupakan dibandingkan dengan bobot pidato yang baru saja disampaikan. Keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian, Putri Anne melangkah maju. Ia dengan tenang mengambil mikrofon dan berbicara dengan campuran martabat dan kehangatan yang mengubah suasana. "Kita di sini untuk mengakui keberanian, bukan untuk mengejeknya," katanya. Ia menyoroti kekuatan anak-anak, komitmen staf, dan pentingnya memperlakukan setiap kisah dengan hormat. Ia berlutut di hadapan Pearl, menatap matanya dan berbicara dengan lembut. "Kamu tidak sendirian. Kamu dilihat. Kamu dihargai, kamu dicintai.
Kata-katanya bergema di seluruh ruangan. Anak-anak yang lebih besar mulai emosional. Beberapa menangis terang-terangan. Catherine menggenggam tangan Pearl dan membisikkan janji sederhana namun penuh makna. Kami akan kembali, dan kami akan memastikan bahwa semua orang tahu mereka penting dan dicintai. Ketika rombongan kerajaan pergi, suasananya berbeda. Di tempat yang tadinya tegang dan membingungkan, tawa malu-malu, tatapan penuh pengertian, dan isyarat persahabatan pertama mulai muncul. Pearl, yang sebelumnya terisolasi, perlahan dikelilingi oleh anak-anak lain. Kunjungan itu, meskipun diwarnai konflik, akhirnya meninggalkan jejak kemanusiaan berkat campur tangan Anne dan Catherine. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Kembali di istana Buckingham, suasananya tegang. Apa yang terjadi di panti asuhan dengan cepat tersebar. Dalam beberapa jam, media di seluruh dunia menyiarkan gambar-gambar tersebut. Beberapa fokus pada kelembutan antara Anne dan Catherine, pada gambar sang putri yang memegang tangan seorang anak yang rentan. Yang lain mengambil pendekatan yang lebih keras. Mereka mengulang pidato Camilla berulang kali, menganalisis setiap kata, setiap gerakan, setiap intonasi suaranya. Di media sosial, terutama di X sebelumnya Twitter, reaksinya langsung. Tagar-tagar Respect the Children menjadi topik yang sedang tren secara global dalam beberapa jam. Anak-anak itu tidak memilih keadaan mereka, tulis seorang pengguna. Mahkota tidak memberi Anda hak untuk mengejek penderitaan. Pesan lain yang dibagikan secara luas menyatakan, hari ini Putri Anne menunjukkan apa itu kepemimpinan, belas kasih di atas ego, selebihnya memalukan. Di koridor istana, suara yang dominan bukan lagi langkah kaki yang terukur atau percakapan seremonial, tetapi gumaman tegang dari telepon yang ditempelkan ke telinga. Tim komunikasi dan hubungan masyarakat bekerja melawan waktu, mencoba menahan kerusakan yang semakin membesar setiap menitnya. Setiap kata yang mungkin dibahas, setiap nuansa keheningan, setiap pilihan antara permintaan maaf publik atau sikap diam strategis, tidak ada yang tampak cukup, semuanya tampak salah. Tidak ada pernyataan resmi, tidak segera. Istana berusaha melindungi citranya, misi historisnya, dan fasad publik yang dibangun dengan cermat selama beberapa dekade. Bahkan ketika desain ulang arsitektur ambisius yang terkait dengan studio Hugh Broughton terus berlanjut. Tetapi kali ini retakannya terlalu terlihat. Masalahnya bukan lagi hanya masalah persepsi, itu bersifat struktural. Saat malam tiba, laporan internal mengkonfirmasi kekhawatiran terburuk. Dalam waktu kurang dari 12 jam, peringkat persetujuan telah anjlok sebesar 15%. Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah sebelumnya satu kunjungan resmi memicu reaksi mendadak seperti itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya peta jalan yang jelas. Keheningan institusional, jauh dari menenangkan situasi, justru memicu spekulasi. Dan spekulasi tersebut, seperti yang sering terjadi di era digital, dengan cepat berubah menjadi kemarahan publik. Pukulan sebenarnya datang keesokan paginya. Sebuah amplop bertanda mendesak dikirim ke istana Buckingham. Amplop itu berasal dari Direktur Rumah Sakit Saint Joseph, pusat medis yang dijadwalkan akan dikunjungi Camilla, Anne, dan Catherine pada tanggal 26 Desember. Nada surat itu sopan, tepat, dan sangat mengejutkan. Mengingat perhatian media dan reaksi publik baru-baru ini, Direktur merasa ini bukan waktu yang tepat untuk kunjungan kerajaan. Prioritas rumah sakit jelasnya adalah melindungi pasien, staf, dan reputasi institusionalnya. Itu adalah penolakan, jelas, tertulis, tidak ambigu. Belum pernah sebelumnya sebuah institusi mengatakan tidak kepada keluarga kerajaan dengan cara ini. Tidak secara publik, tidak dengan argumen etis, tidak meninggalkan catatan tertulis. Surat itu berpindah tangan dalam keheningan yang mengejutkan. Itu bukan hanya kemunduran logistik, itu adalah penolakan simbolis yang beresonansi lebih kuat daripada berita utama apapun. Jika satu rumah sakit dapat menolak kunjungan kerajaan, yang lain dapat mengikuti jejaknya.
Otoritas mahkota yang secara tradisional tidak dipertanyakan tiba-tiba tampak rentan. Saat itulah Raja Charles diberitahu. Kabar itu sampai kepadanya di pagi yang sunyi saat ia sedang bertemu dengan penasihat medisnya dalam keadaan lemah akibat perawatan yang dijalaninya. Penurunan peringkat popularitas, kemarahan yang meluas, penolakan rumah sakit. Setiap detail sangat membebani pikirannya. Ekspresinya mengeras saat ia menyadari betapa pentingnya momen ini. Ini bukan lagi tentang tindakan yang tidak pantas atau kunjungan yang dikelola dengan buruk. Ini tentang integritas monarki itu sendiri. Untuk pertama kalinya, sejak insiden awal, istana memahami sesuatu yang penting. Apa yang terjadi di panti asuhan bukanlah episode yang akan berlalu. Ini adalah titik balik, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak dapat diselesaikan dalam diam. Charles tidak membuang waktu. Begitu ia mendapatkan laporan lengkap, ia memanggil Pangeran William dan Putri Anne ke ruang kerjanya. Ketika mereka tiba, suasananya tegang, dipenuhi dengan pemahaman yang tak terucapkan. Ini bukan pertemuan untuk berdebat atau menunda keputusan. Sebelum salah satu dari mereka dapat berbicara, Raja memecah keheningan. "Anne," katanya dengan tenang, namun dengan sedikit kelelahan dalam suaranya, "aku berhutang maaf padamu. Apa yang terjadi tidak dapat diterima. Kau dihina saat menjalankan tugasmu, dan itu seharusnya tidak pernah terjadi selama masa pemerintahanku." Anne sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya tetap tenang. Ia menerima permintaan maaf itu tanpa sepatah kata pun, menyadari bobot institusional yang dipikulnya. Charles kemudian menoleh kepada mereka berdua dengan tekad yang luar biasa. "Aku akan bertindak segera," tegasnya. "Gelar permaisuri akan dicabut dengan segera." Tidak ada seruan atau upaya untuk melunakkan keputusan tersebut. William dan Anne saling bertukar pandangan sekilas dan mengangguk. Mereka tidak menanyakan prosedur atau menyarankan alternatif. Mereka mengerti bahwa ini bukan waktu untuk negosiasi. Mereka percaya bahwa raja akan bertindak tidak hanya untuk membela mahkota, tetapi juga nilai-nilai yang diklaimnya. Mereka berdiri, membungkuk, dan meninggalkan ruangan dalam diam. Beberapa menit kemudian, Charles memanggil manajer komunikasi dan media sosialnya. Tidak ada diskusi panjang lebar. Sebuah pernyataan resmi dirancang, ditinjau sekali, dan segera dipublikasikan di semua platform kerajaan. Menyusul peristiwa baru-baru ini dan perilaku yang ditunjukkan selama kunjungan amal, perlu untuk menegaskan kembali nilai-nilai kerajaan, belas kasih, kerendahan hati, dan rasa hormat, khususnya terhadap yang paling rentan adalah inti dari pelayanan kami. Setiap perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, terlepas dari statusnya, tidak dapat diterima. Dengan segera, gelar yang diberikan kepada istri saya telah dicabut. Meskipun ia tetap istri saya dan akan tinggal di istana, ia tidak akan menjalankan tugas kerajaan atau menikmati hak istimewa terkait apapun. Saya menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus kepada anak-anak, staf, dan lembaga yang terkena dampak. Raja Charles III. Namun tanggapan itu tidak berhenti di situ. Pada hari yang sama, Raja secara pribadi menelepon direktur medis Rumah Sakit Saint Joseph. Tidak ada penasihat di ujung telepon dan tidak ada naskah yang disiapkan. Ia berbicara bukan sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pria yang menyadari beratnya kekecewaan yang ditimbulkan. Ia mendengarkan dengan saksama, mengakui kerugian yang telah terjadi dan memikul tanggung jawab penuh. Suaranya menyampaikan ketulusan, bukan otoritas. Di akhir percakapan, rumah sakit setuju untuk melanjutkan kunjungan tersebut. Dalam beberapa jam, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Judul berita menyoroti keputusan tegas raja. Analis dan komentator berbicara tentang martabat, tanggung jawab, dan batasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Di media sosial, reaksi berlipat ganda. Ini adalah kepemimpinan, tulis seorang pengguna. Tanggung jawab di tingkat tertinggi, akhirnya, komentar yang lain. Mahkota memilih kemanusiaan daripada citra. Demikian bunyi seruan yang berulang.
Keesokan harinya, Putri Anne dan Catherine tiba di rumah sakit Saint Joseph sesuai rencana. Kamera menangkap adegan yang bijaksana namun bermakna, tangan saling berpegangan, bisikan kata-kata, senyuman yang kembali terpancar. Anak-anak tertawa, keluarga merasa diperhatikan. Kunjungan itu mewujudkan persis apa yang ingin diwakili oleh monarki dalam bentuk terbaiknya. Tidak ada tanda-tanda Camilla. Dalam rekonstruksi simbolis ini, ketidakhadirannya adalah pesan terakhir. Ketika seseorang dengan ceroboh menangani panggung yang dipercayakan kepadanya, panggung itu, betapapun megahnya, pada akhirnya akan lenyap.